Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Ibrahim dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2025 104012. Tujuan saya merekam pada hari ini yaitu untuk memenuhi tugas MIT dari mata kuliah basis data. Setelah pembuatan tabel, mari kita relasikan tabel yang sudah kita buat. Eh, untuk caranya eh, bisa dilihat sendiri di layar. Di tulisan administrasi kita klik dua kali atau yang ini saja yang di bawah satu, dan pindah lagi di detail resep dua. Oke, dokter juga begitu dan seterusnya. Kemudian obat, pasien, dan pemeriksaan, dan terakhir yaitu resep. Nah, semua tabel sudah ada di dalam apa namanya
bagian relasi. Bisa kita lihat kembali. Di sini saya sudah membuat relasi tabel dan seperti yang kita lihat di layar bahwa setiap tabel dari tabel 1 sampai tabel 7 sudah terrelasikan. Yang pertama ada tabel dokter, pasien, pemeriksaan, administrasi, eh, resep obat dan detail resep. Nah, ini beberapa dari 7 tabel ini sudah terrelasikan masing-masing. Oke, seperti yang kita lihat sudah di layar bahwa di bagian relasi sudah selesai, maka kita akan memasuki yaitu pengisian data. Jadi yang pertama harus kita isi adalah di tabel dokter. Nah, kita di sini perlu mengisi nama dokter dan spesialisasi. Otomatis karena ID dokter itu sudah otomatis terisi angka 1, 2, 3 sampai berapa data yang kita masukkan. Nah, baik mulai langsung saja praktiknya. Yang pertama kita ketik nama dokter. Di sini dokter Muhammad Alif. Spesialisasi yaitu umum. Eh, kita lanjut ke nomor 2 yaitu Dokter Fadil Ramadhani. Nah, spesialisasi ini adalah gigi. Oke. Terus kita lanjut ke nomor ketiga yaitu eh, Dokter Muhammad Rehan. Rehan. Oke. Di sini spesialisasi jantung. Jantung. Oke. Enter. Oke. Dokter keempat yaitu eh, Rahmat Hidayat. Spesialisasi kulit. Kita enter. Nah, yang terakhir adalah dokter Nurul. Spesialisasi yaitu anak. Nah, di bagian dokter ini telah kita isi semua mulai dari nomor 1 sampai 5 yaitu dokter pertama Muhammad Ali Ibrahim, spesialisasi umum. Dokter kedua Fadil Ramadhani, spesialisasi gigi. Dokter ketiga Muhammad Rehan, spesialisasi jantung. Dokter keempat yaitu Rahmat Hidayat, spesialisasi kulit. Yang terakhir atau yang kelima adalah Dokter Nurul Sikriani, spesialisasi anak. Pasien, klik 2 kali di sebelah kiri. Oke.
kita masukkan nama pasien, yaitu pertama eh, Rizwan, alamat Banyurang, nomor telepon contoh 085 143 920 108. Nah, kita enter. Pasien yang kedua adalah eh, Citra. Citra Aulia. Aulia. Oke. Alamat Borong Repoa. Oke, nomor eh, 085 eh, 943 eh, 102 801. Kita enter. Pasien ketiga atas nama eh, Raska. Alamat Salah-Salah. Nomor HP 085 435 eh, 21 964. Oke, kita enter. Pasien yang keempat adalah atas nama Fikri. Fikri, alamat eh, eh, Campaga. Campaga. Nomor HP 085 eh, 534 eh, 34 973. Oke, kita enter. Kita masuk di pasien terakhir atau pasien 5, yaitu Aslam. Alamat Lakbo. Nomor telepon 085 32 45 dengan 893. Oke, di bagian pasien sudah terisi semua data-datanya mulai dari nama pasien, alamat, dan nomor telepon. Nah, untuk melanjutkannya, mari kita masuk di bagian obat. Oke, kita mulai pengisian nama obat. Yang pertama, nama obatnya yaitu
dosis 500 mg. Oke, kita enter. Amoxicillin. Oh, sorry, sorry, sorry. Salah penulisan. Oke. Dengan dosis 250 mg. Oke. Kita obat yang ketiga adalah vitamin C. Vitamin C. 1000 mg. Obat keempat adalah antasida. Dosis 200 mg. Obat kelima ibuprofen. Dengan dosis 400 mg. Oke, di bagian tabel obat sudah kita isi dari nomor 1 sampai nomor 5, yaitu yang pertama paracetamol dengan dosis 500 mg, yang obat kedua amoxicillin dengan 250 mg, yang ketiga vitamin C dengan 1000 mg, yang keempat antasida dengan 200 mg, yang terakhir atau yang kelima adalah ibuprofen dengan dosis 400 mg. Oke. Nah, setelah pengisian obat, maka kita masuk di tabel administrasi. Lihat di sebelah kiri, kita klik administrasi, klik 2 kali. Di sini masih kosong. Kita perlu isi dengan data-datanya. Baik, kita lanjut pengisian data itu di tabel administrasi. Kita klik 2 kali. Di sini masih kosong, isi yaitu agent, tanggal daftar, karena kalau ID admin otomatis langsung terisi. Jadi yang pertama kita isi adalah ID pasien, yaitu 1, tanggal daftar 06 2026. Oke. Di sini 2. Sorry. Di bagian ini saya lupa kasih 0. Kita ulang dulu di bagian tanggal daftar, di bagian pertama. Sini 01
06 2026. Oke, kita enter. Di sini kita klik tanggal 02 eh bulan 6 2026. Oke, kita enter. Sini 3 6 2026. Oke, kita enter. Di sini 4 6 2028. Eh, kita enter. Yang terakhir 5 5 5 5 6 2026. Oke, setelah pengisian administrasi, kita akan melanjutkan pengisian di tabel selanjutnya. Setelah kita mengisi di tabel administrasi, di tabel administrasi, maka kita ada pengisian di tabel pengisian. Nah, di sini kita perlu mengisi ID daftar, ID pasien, dan tanggal daftar. Karena ID daftar kita isi juga satu, hasil kosong 06 2026. Juga di sini 2 tanggal 02 06 2020. Ini tiga tanggal 03 06 2020. Ini sini juga 4 garis miring 06 garis miring 2020. Dan yang akhir seperti yang tadi juga 5 juga 5 ini adalah 5 di bagian pemeriksaan tentang pemeriksaan sudah diisi sesuai data yang ada di tabel administrasi tadi. Setelah itu mari kita masuk di bagian. Nah, di tabel ini kita perlu mengisi ID daftar, ID pasien, dan tanggal resep.
Satu, kan saya seperti yang ada tadi. Satu, tes miring 06, tes miring 2026. Dan sini dua, juga dua, ini 02, tes miring 06, tes 2026. Oke, tiga, tiga, tes miring 06, tes miring 2026. Tes miring 2026. Miring Oke, setelah pengisian kita akan mengisi bagian tabel detail. Setelah kita mengisi tabel set, maka kita lanjut mengisi detail resep. Klik dua kali. Oke. Kita ID resep, ID obat, dan jumlah. Di ID resep dan ID obat ini hampir sama yang kita isi di administrasi pemeriksaan dari Oke, kita isi satu di ID obat satu. Di bagian ini sesuai jumlah yang mereka ambil. Di sini di sini kita ambil dua. Lihat sudah tiga. Kita ini ambil tiga. Di sini di sini juga lima. Dua. Bagian detail resep juga sudah kita isi. Setelah kita pengisian data tadi, mulai dari tabel administrasi, detail resep, dokter, obat, pasien, pemeriksaan, dan resep, maka kita memasuki di bagian query. Yang pertama harus kita isi di sini adalah ID dokter, klik dua kali. Terus di sini oke. Alamat. Baik, setelah pengisian mulai dari tabel administrasi, detail resep, dokter, obat, pasien, dan pemeriksaan resep, maka kita pindah di bagian query. Baik, kita isi. Di sini ada sudah terisi 4 bagian.
Kita lanjut di pengisian. Oke, klik 2 kali. Kemudian eh, di pemeriksaan tanggal periksa, eh, administrasi, tanggal daftar, kemudian tanggal resep, dan nama obat. Nama obat, dosis, dan jumlah. Di sini ini dikasih masuk yang gini. Setelah kita isi di bagian query, maka kita control save. Sudah itu, kita klik di atas, di kiri atas itu run. Nah, seperti ini yang ada di layar. Kita bisa lihat sendiri. Setelah saya coba tadi, baik setelah saya coba tadi from Wizard dan yang hasilnya seperti yang ada di tampilan. Tapi belum saya eh, perbarui. Oke, seperti yang dilihat di layar. Cara lanjutannya kita klik ini yang ini yang ada. Setelah itu kita klik next. Eh, Next, kita klik lagi next. Kemudian kita klik finish. Setelah saya coba tadi finish, maka hasilnya seperti yang ada di layar. Kita bisa lihat sama. Nah, seperti yang ada di layar. Setelah itu, maka kita lanjut eh, di sini seperti yang kita dilihat di layar bahwa logika satu sudah ada, maka di sini saya akan buat logika selanjutnya. Eh, Silahkan saksikan di layar. Kategori, dosis, if, dalam kurung, okay, dosis, okay. Okay. Sorry, salah. Sama dengan tanda kutip 500
500. Koma dosis tinggi dosis normal. Oke, kita lihat nanti sudah muncul seperti yang kita lihat. Oke. Ada dosis tinggi, dosis normal dan dosis normal. Ini logika kedua, ini logika pertama, yang status, ini logika kedua, yaitu kategori. Sebelum saya mengakhiri rekaman video pada hari ini, maka saya akan perlihatkan apa-apa yang telah saya buat dari awal sampai di hasilnya ini. Saya buat pertama di bagian tabel dokter. Nah, di sini seperti yang kita dilihat di layar, bahwa ada ID dokter, nama dokter, spesialisasi, itu di bagian tabel dokter. Terus di tabel obat ya, ada ID obat, nama obat, dosis, isi. Terus dan administrasi ada ID admin, ID pasien, tanggal daftar, perlu kita isi dalam tabel administrasi. Nah, kalau di tabel pasien ada ID pasien, nama pasien, alamat, dan nomor telepon. Pemeriksaan ada ini kita lihat layar, ada resep, resep dan query. Nah, di sini saya mempunyai dua apa ceritanya, dua likas. Nah, ini yang pertama di sini. Nah, terus bisa dilihat. Nah, ini logika pertama. Ini logika pertama, ini logika kedua. Adapun di bidang forms, seperti ini. Kita dilihat teman-teman. Dari semua soal dan semua jawaban telah saya selesaikan pada hari ini, maka selesai pula rekaman video pada hari ini. Saya Muhammad Alif Ibrahim dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Profesor Dr. Haji Muhammad Arifin Selatan, Kabupaten Bantaeng, telah menyelesaikan tugas sebagai ganti Meet. Maka dari itu saya mengundurkan diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.